warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekali, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat karunia dan inayah kepada kita, sehingga kita dapat bersama-sama hadir di majelis pengajian kita pada malam hari ini. Tak lupa juga selawat dan salam kita hadiahkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga masalah kita benar mendapatkan syafaatnya di kemudian hari kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah pengajian rahimakumullah, pada malam hari ini bahasan kita adalah masalah syarat-syarat diterimanya syahadat, yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Abdul Latif Khan. Kepada Pak Ustaz kami persilakan dengan segala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang mulia, alhamdulillah pada malam ini dengan izin Allah kita bisa bertemu walaupun di luar dalam kondisi hujan. Dan insyaallah kita melanjutkan topik kajian kita di seputar materi tentang bagaimana atau syarat sebenarnya syahadat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya secara akidah seorang tidak sulit untuk bisa mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada masalah. Ya, artinya siapa saja bisa melakukan, bisa mengucapkan. Tapi persoalannya adalah sebenarnya syahadat seperti apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sekedar diterima, penekanannya lebih kepada syahadat yang mana yang sehat. Karena terus terang daya juang atau daya kemampuan umat Islam dalam melakukan amal soleh, dalam melakukan tindakan-tindakan dalam aksi kehidupan sehari-hari ini ditandai dengan kesehatan syahadatnya atau akidahnya. Kalau akidahnya tidak sehat, ya sama saja ada orang yang sakit-sakitan kita ajak untuk berlari misalnya. Mungkin dia 1, 2, 3 sampai 10 langkah lari masih mantap, tapi kemudian pada langkah ke-11 dia akan ngos-ngosan. Nah, jadi kita tidak bisa memaksa umat Islam atau kemudian membuat ukuran-ukuran yang kita punya. Misalnya kita heran lihat orang yang tidak bisa tahajud, padahal saya lihat saya tahajud tidak terlalu sulit. Nah, itu beda. Bedanya di mana? Kita tidak punya masalah, atau mungkin kita lebih sehat dari orang yang kita lihat bahwa dia tidak bisa tahajud itu. Karena jangankan tahajud, sholat wajib saja kebanyakan umat Islam masih belum beres. Padahal itu sholat wajib, babnya tidak bisa ditinggalkan. Ternyata tidak sedikit umat Islam yang masih bolong, yang mengerjakannya sekali-sekali, kapan dengar apa, kapan teringat. Masuk masjid tidak ada jadwal rutinnya.
peningkatan ibadah tidak muncul. Nah, itu semua bermula dari lemahnya syahadat. Seingat saya pikir kita sudah pernah mengkaji ini beberapa waktu yang lalu, dan mohon maaf saya karena kesibukan saya. Tadi pun saya dibangunkan oleh siapa tadi? Saya di luar nyampe setelah pengajian habis maghrib, sholat, saya langsung kemari. Tidur sebentar, saya tadi sudah 1 rakaat tadi baru dibangunkan. Saya tak tahu tadi. Jadi email materi ini sudah saya emailkan ke siapa? Rusdi ya, sudah sama beliau. Baik, kita akan melihat. Kemarin kita sudah bicara dari sisi al-ilm al-munafi li jahl, ilmu yang bisa menghilangkan kebodohan. Syahadat itu harus dipahami kenapa, bagaimana, untuk apa. Syahadat kita ini adalah sebuah syahadat yang kita harus mengerti bahwa Allah tahu dia Tuhan. Jadi nggak usah pakai teriak-teriak lah, kira-kira begitu. Tinggal buktiin saja bahwa memang Tuhan itu Allah. Oh, saya sudah buktiin. Tunggu, Tuhan itu dalam semua hal. Tuhan yang disembah, Tuhan yang merawat, Tuhan yang memberi manfaat, Tuhan yang menghadirkan mudarat. Saya tidak tahu, kemarin saya baca satu artikel tapi saya nggak sempat lihat TV belakangan. Apa benar ada salah satu dari jenazah Asia itu yang sudah sekian hari, jenazah ke-40 katanya, yang utuh, yang ke-41 ya, yang tidak ada masalah, seperti masih baru kejadian gitu. Nah, kita juga bisa memahami, dan itu urusan Allah. Ya, bagaimana Allah merawat satu tubuh setelah kematiannya, bagaimana Allah membenarkan tubuh itu dihancurkan oleh bumi dan kemudian jadilah tulang belulang saja. Itu urusan Allah. Tapi kita meyakini ilmunya ada sama Allah, kita memahami ilmu yang diberikannya kepada kita. Baik, yang kedua adalah al-yaqin. Sebagai syarat kedua, ini hanya flashback saja. Munafi syak. Bagaimana sebuah keyakinan yang menghilangkan keraguan. Saya pernah mengatakan yakin itu di atas ilmu. Ya, yakin itu di atas ilmu. Kalau orang yakin itu bukan, untuk meyakini seorang memang harus berilmu, tapi bukan yakin itu tidak berada di ruang berpikir. Yakin itu berada di ruang pemahaman, di hati. Ya, itu yang harus kita pahami. Sehingga ketika seorang meyakini sesuatu, dia tidak perlu memikirkannya lagi. Dan keyakinan itu biasanya datang dari dalam, yang kalau kita bisa bicara itu dari lubuk hatiku yang paling dalam. Walaupun sebenarnya dia bukan lubuk hati, mungkin saja tidak seperti, tapi dia sudah membuat seseorang tidak ragu jika harus melakukan sesuatu, membuat seseorang tidak ragu ketika dia harus mempertahankan sesuatu, membuat seseorang tidak khawatir ketika dia menghadapi sesuatu. Itu yang dimaksud dengan yakin. Saya menjalankan amal ini karena keyakinan saya kepada Allah, maka saya tidak khawatir walau orang mencaci saya. Saya tidak khawatir walau orang memaki saya, dan saya tidak goyang atau tidak merasa puas kalau orang memuji saya. Nah, kira-kira begitu. Kenapa? Keyakinan ini hanya kepada Allah. Dan apa yang membuat kita yakin sekarang? Nah, ini yang membuat kita yakin seharusnya adalah dalil. Dalil yang dimaksud di sini apa? Al-Quran, As-Sunnah. Kalau Quran sudah bilang A, selesai, memang A. Nggak usah kita pikirkan lagi bagaimana apa yang dibilang Allah. Misalnya, tadi saya ada ceramah memberi tausiah nikah di satu tempat. Saya bilang nikah itu dalam ketetapan takdir Allah. Ketika kita dalam alam janin, lantas kemudian Allah meniupkan roh dan kemudian menetapkan salah satunya adalah jodoh. Dan nggak usah cari siapa yang jadi jodoh kita pada ilmunya Allah. Nggak usah ganggu wilayahnya Allah. Itulah wilayah dia. Tapi Pak Ustadz, nanti kalau sempat misalnya saya udah buat baik, ternyata dalam takdir Allah saya masuk neraka, kan nggak ada gunanya kebaikan saya. Nah, kira-kira ini kan nyebrang-nyebrang ke cerita itu. Saya mau bilang, tidak akan pernah terjadi kontradiksi antara kebaikan yang kita lakukan, tapi karena sebab takdir mengatakan misalnya bahwa kita masuk neraka, impossible orang masuk neraka itu adalah orang baik. Yakini itu. Karena ketetapan
akan punya alasan, misalnya nanti ketahuan bahwa ternyata memang sudah ditetapkan Allah si A itu masuk neraka. Kita buka lembaran-lembaran sejarah hidupnya, ini memang lembaran orang buat jahat, lembaran orang yang layak masuk neraka. Atau mungkin dia berawal dari lembaran orang yang layak masuk surga, tapi kemudian pindah kepada perilaku orang yang beramal dengan amal penghuni neraka. Terus ditanya sama dia, kira-kira waktu kau pindah ini, itu kau merasa tidak bisa mengelakkan atau pilihan sadarmu? Secara jujur dia akan bilang, itu pilihan sadar. Bertemulah ketetapan takdir dengan pilihan-pilihan yang dibuat oleh manusia. Makanya supaya jangan stres, jangan pikirin apa takdir. Sekarang yakini saja bahwa kita ditakdirkan pasti masuk surga oleh Allah. Tinggal bagaimana menunjukkan bahwa kita ini memang bukan layak, bukan, kalau istilah saya, bukan calon penghuni surga. Kita ini memang sudah penghuni surga. Tinggal bagaimana membuktikan sama orang banyak, kalau memang perlu dibuktikan, bahwa ini loh, kalau mau nengok penghuni surga gak usah jauh-jauh lihat saya lah. Tapi kan kalau udah teriak-teriak itu juga nggak benar. Atau cerita sana kemari, artinya yang saya maksud apa? Tunjukkan saja dalam amal keseharian kita bahwa kita penghuni surga. Ini bab yakin. Baik, yang ketiga al-ikhlas. Ini yang kemarin saya bilang, saya ingin agak lama mendiskusikan ini. Kalaupun nanti kita tidak bisa mendiskusikan sampai tuntas hari ini, insya Allah kita akan diskusikan di waktu lain. Al-ikhlas munafil syirik. Cuma satu yang bisa menghilangkan perilaku syirik dalam hidup kita, ikhlas. Akhlak yang harus kita install dalam kepribadian kita agar kita tidak syirik kepada Allah, itu ikhlas. Dalam tradisi penyembahan kepada Allah mungkin kita tidak syirik sih, kita masih sembah, kita nggak mau. Kalau misalnya ada patung batu ditaruh di depan kita, kemudian kita disuruh sujud kepada patung batu, saya yakin kita enggak. Mau patung dari emas sekalipun saya pikir jamin lah saya nengok kita. Tapi kalau pilihan-pilihan kenyamanan hidup, ini yang sering saya mengusik masyarakat atau jamaah dengan pertanyaan ini. Kalau kemudian Anda menginginkan sebuah jabatan atau sebuah posisi, atau kalau di luar sana mau jadi PNS, mau jadi pejabat-pejabat publik misalnya, terus kemudian ada tiga pilihan. Pilihan pertama, berikan segepok duit, mudah-mudahan akan lebih mulus untuk bisa duduk di situ, jamin. Pilihan kedua, tinggal call saja orang-orang penting yang bisa mengatur posisi di situ, maka mudah-mudahan akan Anda duduk di situ. Pilihan ketiga, nggak usah lakukan dua itu. Ikutin saja prosedur normal yang memang disuruh, tapi banyak-banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya khawatir tiga pilihan ini, yang ketiga itulah yang paling tak terpikir kita ini. Kalaupun kita kerjakan, paling suplemen saja. Apa maksud suplemen? Setelah kita nyodorkan segepok itu, kita pun bilang sama Allah, itu yang dimaksud dengan syirik ini. Hati-hati. Yang ketiga ini nggak yakin gitu. Ya nggak yakin, itulah dia. Wilayahnya nggak yakin. Ketika sudah tak yakin, muncul perilaku syirik. Sementara satu amal, dalam beramal, ingat, innamal a'malu bin niat. Niat itu yang inti dari niat itu adalah ikhlas. Kalau ikhlasnya nggak ada, maka rusaklah yakinnya. Nah itu dia. Rusak yakinnya, akibatnya kemana dia lagi? Ke syirik. Tapi saya cenderung melihat banyak kita terjebak di situ. Kalau istilah kita, kalau cuma tes-tes sholat, tes-tes ibadah, pergi umroh, orang pergi umroh itu saja pun belum tentu itu orang-orang yang ikhlas. Kenapa saya bilang belum? Ya, jangan pergi umroh jauh-jauh balik. Saya ceramah ini saja pun belum tentu orang yang ikhlas. Maka karena ini nanti bagaimana kemudian merawat keikhlasan ini supaya kita jangan terjebak kepada ketidakbenaran atau terjebak kepada syirik. Contoh, saya sakit. Berapa banyak kita ketika sakit mungkin pikiran kita bagaimana sembuh. Tapi pertanyaannya, pernah nggak kita berpikir bahwa sakit itu juga karunia dari Allah? Karunia apa? Ternyata pada peristiwa ketika seorang sakit, jika dia sabar, maka Allah akan rontokkan dosanya. Maka tidak ada sebuah
sebuah peristiwa yang datang dari Allah yang ditimpakan kepada kita, kecuali itu akan menghasilkan kebaikan. Tinggal bagaimana kita memandang ini semua dari pendekatan lillahi ta'ala. Ya, keikhlasan dalam hidup. Ikhlas itu artinya apa? Bersih, suci, sesuatu yang tidak bercampur. Seperti proses terciptanya susu. Ternyata susu itu antara darah dan kotoran, itu ada bahasa begitu. Jika air putih atau jika ini susu misalnya, lantas kemudian ditaruhkan sedikit saja kotoran binatang di dalamnya, saya yakin kita tidak mau minum lagi. Atau kita ganti dengan satu tetes darah saja ke dalamnya, saya yakin kita tidak mau minum lagi. Ketika kita minta minum, maka kita minta minum yang bersih. Allah ketika meminta kita melakukan satu pekerjaan, Dia tidak mau itu dicampuri dengan kotoran atau sesuatu yang lain. Dia tidak mau. Itu bab ikhlas di sini. Artinya apa? Satu amal yang kita lakukan sampai pada tingkat kita tidak tahu pun apa manfaat dunianya, lillahi ta'ala. Aku tak tahu, tapi kebaikan ini aku lakukan terus. Saya ada membaca sebuah cerita menarik ya, tentang seorang laki-laki dari Sudan yang kerja di Riyadh. Menarik sekali. Semangat dia bekerja adalah ingin bisa memberi lebih kepada keluarganya yang tinggal di Sudan, karena dia datang dari keluarga miskin. Tapi sayangnya dia tidak punya cukup keahlian banyak, sehingga dia jadi tukang bangunan di Riyadh. Berulang, pindah kerja sini, pindah kerja sini, pindah kerja sini. Penghasilan yang dia dapat cuma untuk bisa menutupi kebutuhan seharian dia selama di Riyadh. Dia tidak bisa menabung, tidak bisa mengirim kepada keluarganya. Sampai setelah 5 tahun, ada sebuah amal yang dia miliki, keyakinannya kepada Allah tidak pernah putus. Dan dia melakukan semua pekerjaan ini. Karena ini kenapa saya masih kok, kita kan bicara ikhlas Ustaz, tapi kenapa masih bicara yakin? Karena ikhlas itu adalah fondamen utama untuk membentuk keyakinan. Ya, tidak bisa seorang bisa dibilang hakul yakin kalau dia bukan orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas. Itu yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Ketika Da'sul mengatakan, kawan kamu tidak dekat di sini, mereka jauh, pedang ada di tanganmu, sekali tebas lehermu bisa hilang. Sekarang jawab, siapa yang bisa bantumu sekarang? Apa jawaban Nabi SAW? Adakah Nabi terkejut? Tidak. Adakah Nabi panik? Tidak. Adakah Nabi teriak, saya sahabi? Tidak. Apa yang dia lakukan? Ketika pertanyaan disampaikan kepadanya, Nabi dengan tenang menatap Da'sul dan mengatakan, Allah ya Da'sul. Apa yang terjadi? Keyakinan itu memunculkan aura haibah. Haibah itu wibawa. Pernah kita jumpa orang yang ketika dia sakit, sudahlah Pak, walaupun obatnya ini bukannya obat yang, tapi kan ini darurat Pak, Bapak berobat saja lah. Tapi dengan wajah tenang, bayangkan kalau ini mesti wajah orang biasa ini, saya bayangkan wajah tenang, karena selama ini dia juga orang yang dekat sama Allah. Wajah dia ceria dan menunjukkan cahaya keimanan. Dia mengatakan kepada Bapak misalnya, sudah nak, gak usah kau ajari Bapak, karena kesembuhan itu dari Allah, dan Bapak tidak ingin ada obat haram masuk ke dalam tubuh Bapak. Kalau kalian sudah tidak bisa mencari obat yang haram, yang halal, maka biarlah air putih ini Bapak minta kepada Allah. Jika memang kalian sudah tidak sabar menunggu Bapak sembuh. Tapi kalau kalian sabar menunggu Bapak sembuh, Bapak masih bersabar dengan sakit ini. Apa kira-kira respon kita dengan jawaban seperti itu? Terkadang respon kita dengan jawaban seperti itu adalah kita diam. Allah ya Da'sul, apa yang terjadi? Pedang jatuh, pedang diambil oleh Rasul. Ya Da'sul, pedang sama aku sekarang. Kira-kira siapa yang menolongmu jika ini kutebaskan ke leher? Apa jawaban Rasul?
Tidak ada. Aku hanya berharap belas kasihan darimu ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Penjagaan dari Allah setelah kita berada pada titik keyakinan. Apa yang terjadi pada Ibrahim di saat dia di dalam api? Apa yang terjadi pada Musa di saat umatnya menyerang dia dengan mengatakan dia pembohong waktu melewati Laut Merah itu? Apa yang terjadi pada Rasulullah ketika dia mengatakan, La takhaf ya Abu Bakar, inna Allah ma'ah, la tahzan, inna Allah ma'ah. Jangan takut, Allah sama kita. Jadi nggak perlu kita panik. Tapi apa yang membuat kita bisa pada titik keyakinan? Ikhlas. Ikhlas itu apa? Fokusnya hati hanya kepada Allah di semua urusan hidup kita. Itu hanya kepada, fokusnya hati hanya karena Allah. Jadi kalau bahasa karena Allah itu artinya kita bergerak itu kayak disorong, udah maju, aku yang jaga. Itu maksud karena Allah. Kerjakan. Soalnya besok pagi saya banyak kegiatan, saya sudah harus berangkat jam 5.30 dari rumah, dan sekarang sudah jam 1.30 saya belum tidur. Saya butuh istirahat. Tapi Allah panggil pada dini hari nanti. Apa lantas dalil-dalil itu? Adakah Allah bilang nggak apa-apa kalau capek kali nggak ada masalah? Tapi ketika hati itu kuat, maka kekuatan ruh itu akan memberikan atau menutupi kelemahan fisik kita sebenarnya. Berapa banyak orang yang kelemahan fisiknya ditutupi oleh kekuatan hatinya, keikhlasan hatinya. Mungkin kita pernah lihat di YouTube seorang buta yang rumahnya jauh dari masjid di satu kampung di daerah Arab, yang mana akhirnya dia membuat tali temali yang menghubungkan supaya dia bisa tidak ada orang tapi dia tetap berangkat ke masjid, hanya memegang tali yang dibentangkan sampai ke masjid itu. Atau kita menemukan orang yang buta tapi kemudian dia menghafal Al-Quran. Kenapa dia bisa menghafal Al-Quran? Karena hidupnya hati dia dengan keyakinan kepada Allah, dan keyakinan itu tidak menghalangi. Karena sebab isi kemarin almarhumah Ibu En atau Ibu Aan yang hanya bisa terbaring di atas tempat tidurnya tapi banyak mengajar banyak orang. Ini yang harus kita pahami. Kuncinya sebenarnya yang betul, ala wahiyal qalb. Ketahuilah itu adalah hati. Dan bersarangnya ikhlas itu di dalam hati. Dan ikhlas itu, ini perlu saya sampaikan dulu, itu bukan kerjaan mulut, tapi kerjaan hati. Saya ikhlas, dosa dengar kalimat itu. Ikhlas itu bukan nawaitu usolli, bukan itu. Itu lafaz. Yang kadang-kadang lafaz itu khianat. Kita lafazkan, tapi kita khianat. Apa yang saya maksud kita khianat? Kita bilang kita iya, tapi sebenarnya tidak. Kita bilang kita tulus, tapi sebenarnya kalau nggak dukung saya ya nggak akan mungkin lah saya kasih. Cobalah buktikan keikhlasan kita ketika kita memberikan sedekah misalnya. Apakah kita akan tetap bersedekah kepada orang yang biasa melakukan kejahatan atau mencela kita atau tidak pernah peduli dengan kita? Abu Bakar ketika peristiwa hadisul ifki, ada salah satu keluarganya yang sering dia bantu. Kalau bahasa kita kasih beras setiap bulan. Jadi waktu peristiwa tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha itu berlaku, maka ini orang ikut nyebarkan fitnah ke sana kemari. Begitu selesai kasusnya, Abu Bakar bilang sama dia, takkan kubantu lagi. Kenapa? Kelewat betul, buat baik aku selama ini sama kamu. Tak pernah aku buat masalah sama kamu. Ada rupanya aku buat masalah sama kamu. Kau tahu dari mana semuanya? Kau makan itu dari aku kan? Tolong catat, tidak akan kubantu lagi. Apa kata Nabi? Tidak ya Abu Bakar, kau teruskan semua kebaikan yang sudah kau buat sama dia. Sementara kezalimannya biar Allah yang urus nanti. Itu yang kalau kita ikhlas. Sehingga ikhlas ini membuat kita. Nah, kemarin saya tanya orang, kita jujur Ustaz, tapi banyak orang bilang kita bodoh. Apakah kita tidak teruskan kejujuran itu? Karena terkadang orang-orang yang meneriakimu sebenarnya mengarah ke jurang pada perjalanannya. Sementara kaulah yang benar,
walaupun kau melihat ada tembok yang menghalangi jalanmu, padahal sebenarnya di balik tembok itu, bukan di balik tembok itu, pada dinding tembok itu ada kunci, kau bisa keluar dan berjalan ke sana. Maka kebenaran bukan pada orang banyak diikuti jalan itu, tapi kebenaran pada ketika kau melihat dirimu berjalan di atas kebenaran itu sendiri, yang kau temukan bahwa itu bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak jebakan-jebakan dalam hidup kita yang bisa membuat kita kehilangan keikhlasan dalam hal apapun. Walaupun ada satu yang apapun kejadiannya, kita nggak akan kehilangan keikhlasan. Itulah mendidik anak, membesarkan anak. Walaupun durhakanya luar biasa itu anak, nggak ada orang tua itu yang kemudian bilang, udah aku tidak. Walaupun mulutnya, ya saya pernah ketemu. Saya kalau pernah cerita, nggak usah orang lain, emak saya sendiri pernah bilang, mati aku nanti, jangan kau datangi jenazah, jangan kau antar aku ke kubur, jangan kau sholatkan aku. Kenapa? Udah sakit hatiku kau buat. Itu kalimatnya berapa tahun yang lalu, di hari raya Idul Fitri. Tapi sekarang siapa yang dia bilang begitu? Adalah orang yang setiap dia ada sesuatu. Adik saya, dia selalu bilang, wah dia udah baik sekarang. Dia udah bagus sekali sekarang, istrinya pun sudah berjilbab baik, kerjanya pun sudah, selalu kalau datang kemari dia selalu bicara dengan tenang, padahal dia dulu orangnya selalu kasar dan sebagainya. Loh, ini orang yang kemarin itu dia. Artinya sebenarnya mulut itu hanya rasa sayang yang tumpah dalam bentuk kemarahan. Saya pernah jumpa seorang abang yang marah betul sama adiknya, sampai-sampai dia bilang, tutup, tidak ada cerita lagi sama dia. Saya bilang sama dia begini, saya khawatir itu bukan marah, tapi itu lebih karena sebab cintamu yang sedang terganggu padanya, atau cinta itu sedang goncang. Beda itu. Tapi kalau sama orang lain kita bisa putus hubungan, jangankan apa, cuma gara-gara ayam saja kita bisa ribut, gara-gara ventilasi saja bisa ribut. Gara-gara kita ngidupin Quran agak kekerasan di rumah kita, tetangga yang biasa zalim ngamuk, ngidupin tap rock dengan lebih keras lagi. Makanya mulailah dengan keikhlasan itu sendiri. Ikhlas ini masya Allah. Saya ingin kita agak sedikit berlama, tapi saya janji insya Allah mungkin di pekan depan saya akan menampilkan topik khusus untuk lebih kuat membahas materi ikhlas ini. Kenapa saya bilang topik khusus? Karena ini yang saya janjikan kemarin sebagai sesuatu yang kayaknya kita harus bicara. Pertama, lafaz atau makna ikhlas. Kedua, kita harus bicara bagaimana ikhlasnya Rasul dan para sahabat. Ketiga, bagaimana cara bisa memunculkan ikhlas dalam diri kita sebenarnya, dan apa rupanya untungnya kalau kita ikhlas. Ya, yang terakhir yang bisa saya sampaikan, as-siddiq. Untuk malam ini, terakhir untuk malam ini, syarat keempat dari ketika kita harus mengetahui bahwa syahadat kita diterima atau tidak adalah syarat yang disebut dengan siddiq. Tidak ada satu perilaku, tadi saya bilang tidak ada akhlak yang bisa menghilangkan syirik kecuali ikhlas. Tidak ada akhlak yang bisa menghilangkan jiwa atau sikap pendusta kecuali siddiq. Kalau nggak mau capek belajar siddiq, beli biografinya Abu Bakar Siddiq. Kita akan ketemu itu makna siddiq pada kenapa? Karena dialah satu-satunya sahabat yang mendapat sertifikat siddiq dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara orang tasawuf, itu guru itu ketika murid sudah selesai dianggap sudah naik tingkat, kasih sertifikat. Nah, Rasulullah pernah memberikan sertifikat namanya siddiq kepada Abu Bakar, dan tidak ada sertifikat lain yang diberikan kepada sahabat yang lain sejenis itu. Apa kelas Abu Bakar setelah mendapatkan siddiq? Jawabannya ternyata siddiq itu satu berbanding 1000 orang soleh. Abu Bakar itu adalah orang yang kalau dicari 1000 orang klan, kata Nabi, itu baru bisa nutupin. Siapa orang yang paling dermawan setelah Rasulullah SAW? Abu Bakar. Tapi katanya Utsman bin Affan, Ustaz.
Utsman itu lebihnya dari Abu Bakar, dia lebih kaya. Sehingga infak-infak tertentu Utsman bisa kerjakan. Saat paceklik besar kota Madinah, semua sumur sudah pada kering. Cuma satu sumur milik Yahudi yang tidak kering. Nah, sumur yang tidak kering itu kalau saya tidak khilaf, saya waktu ada umrah, tidak berangkat haji 2008, saya ketemu muqimin Madinah dan biasa jadi guide. Masya Allah, pengetahuannya cukup tinggi. Jadi dia bisa tunjukkan di mana posisi sumur itu di Masjidil Nabawi. Jadi kalau kita masuk dari arah belakang masjid itu dapat duluan dia. Dan sebenarnya ternyata kalau kita perhatikan keramik masjid yang mengisyaratkan itu tempat sumur itu berbeda. Bundarannya berbeda, ya, bentuk keramiknya berbeda. Dia bisa bilang ini posisi sumur. Mari kita ke rumahnya Utsman. Rumah Utsman itu ke samping sebelah sana. Jadi semua kawasan Mubarak itu sudah menjadi wilayah Masjid Nabawi sekarang. Jadi sumur dia ini saja yang tidak kering. Akhirnya orang-orang mukmin mengambil air sampai akhirnya dijual. Biasa Yahudi, otak Yahudi kan licik. Waktu sekali dua tengoknya begitu potensi bisnis muncul, otaknya langsung kerja ya. Ini kalau satu gayung sekian, ini kan mantap ya. Terakhir para sahabat bilang, ya Rasulullah, susah kali kan. Pertanian saja sekarang pun susah. Sementara si Yahudi minta duit kami ngambil air, dan kami butuh kali air. Langsung Nabi buat pengumuman atas, siapa yang mau surga beli itu sumur Yahudi. Utsman langsung pegang. Kau jual ladang? Yahudi bilang enggak. Kenapa tidak kau jual? Penghasilan tinggi nih Utsman. Tinggi gimana? Satu gayung sekian. Supaya kau tahu itu. Oke lah. Kalau jadang tidak kau jual, memang tujuanku adalah membeli sumurmu. Sekarang kau hargakan saja sama aku berapa harganya. Saya kira ini sekitar 1000 dinar atau 1000 dirham ini dibilang. Kalau memang kau mau beli, udah tinggi kali dibuatnya harga sebenarnya. 1000 lah kau ambil. Apa kata Utsman? Cash. Deal. Kejut saja pun. Utsman, kau bayar? Iya. Hari ini juga. Padahal kalau kau tawar tadi, kau kasih loh Utsman. Kau bilang tawar. Kau kasih 10.000 pun, kau bayar. Jangankan 1000. Loh, kenapa bisa begitu? Tahu kau harga sumur kau ini? Rasul bilang siapa yang mau dapat surga ambil, jual beli sumur ini dan wakafkan untuk umat Islam. Itu karena sebahannya aku datang. Jadi lebihnya Utsman, lebihnya Abdurrahman bin Auf, mereka orang kaya. Abu Bakar, ya dia lebih lah dari cukup. Jangan kira dia kaya kaya. Pada waktu sahabat di Madinah itu banyak yang budak, ya budak-budak itu banyak yang harus dimerdekakan. Terkadang Abu Bakar itu bukan langsung punya duit. Harus diingat, diketahui bahwa Bilal bin Rabah itu bukan dibeli oleh Abu Bakar, tapi barter. Udah gini aja lah, aku punya budak jauh lebih tegap dari Bilal, jauh lebih sehat dan lebih rajin kerja. Cuma dia cocok sama kalian karena dia belum mau ikut sama agama kami. Udah, kau ambil itu budakku, Bilal Malaysia. Jadi ceritanya barter. Duit nggak ada. Tapi itu tadi, kedermawanan Abu Bakar itu jauh lebih tinggi dari sahabat yang lain. Pada waktu mobilisasi dana menjelang datangnya perang Tabuk, Abu Bakar itu dikenal sebagai yang paling banyak bawa. Bukan banyak jumlahnya, tapi tidak ada lagi yang disimpan di rumah, semua dibawanya untuk sumbangan perang Tabuk. Umar bawa separuh dari harta. Yang lain jumlahnya lebih besar, ada yang ngasih unta 1000 karena dia kayanya luar biasa. Tapi Abu Bakar nggak kaya kali, cuma semua yang bernilai di rumahnya itu disumbangkan di jalan Allah. Sampai Rasul bilang, ada lagi yang kau tinggal di rumah ya Abu Bakar? Ya aku tinggal Allah dan Rasulnya saja ya Rasulullah.
itu tak bisa kusumbangkan, karena itulah harta kami. Kalau itu hilang dari rumahku, habis. Apa yang dibilang Abu Bakar itu benar. Kalau Allah dan Rasulnya hilang dari rumah orang kaya raya, lihatlah, rumah itu hanya berisi petaka demi petaka, masalah demi masalah, konflik istri dengan suami, konflik orang tua dengan anak, anak yang tidak bisa dididik dengan keimanan, sehingga banyak orang tua yang punya anak dan mereka membesarkan anak di rumah-rumah besar itu, yang muncul bukan anak-anak saleh, tapi anak-anak salah. Tapi kalau di rumah itu diisi oleh iman kepada Allah, apa yang terjadi? Rumah besar itu akan menjadi rumahnya orang-orang bertakwa. Rumah kecil itu tidak akan menyebabkan orang-orang yang tinggal di dalamnya merasa menderita. Mereka biasa tersenyum. Mereka tidak pernah merasa sempit dalam hidup. Kenapa? Karena Allah bersama kami. Luar biasa filosofi Abu Bakar. Jadi siddiqnya Abu Bakar itu sempurna. Apalagi siddiqnya membenarkan Allah. Ketika Rasul diangkat pertama sekali, yang pertama sekali beriman dari kaum laki-laki itu Abu Bakar. Aisyah pernah tanya, siapa orang yang paling mudah masuk atau menerima Islam ya Rasulullah? Ayahku. Ada orang kalau kuajak mikir dulu. Ada bilang nantilah waktu nunggu, kalau bahasa kita lagi kira-kira nunggu panen lah pas gajian. Ada yang setelah, kalau Abu Bakar begitu kuajak, dia langsung bilang, ayo. Jadi tidak ada orang yang lebih mudah menerima Islam dan tidak bisa dibandingkan, itu Abu Bakar. Ya Khadijah lainlah ceritanya, karena kalau sempat dibilang Nabi Khadijah, kayaknya bisa. Aisyah ini kan kalau udah Nabi cerita Khadijah itu kabarnya cemburu, ya wajar lah cemburunya tinggi. Ya namanya juga tidak ada, bahkan Nabi pernah mengatakan, dikabarkan tidak ada perempuan yang memberi anak kepadaku ya Aisyah kecuali Khadijah. Dia beriman kepadaku di saat orang-orang tidak menerimaku. Dia beriman kepadaku di saat semua orang menjauh dariku. Dialah aku sering lebih lah, hartanya juga habis. Tapi kalau tanya laki-laki, ayahnya Abu Bakar. Keimanannya kepada Rasulullah nggak usah diributin lagi. Ya Abu Bakar, kawanmu itu udah mulai nyeleneh tuh. Dia bilang pula dia pergi ke langit, dia bilang pula dia pergi ke Masjidil Aqsa. Kemudian belum subuh dia udah balik lagi kemari. Apa nggak gila itu? Yang bilang siapa? Dia. Terus kau cerita sama aku kenapa? Gimana menurutmu? Lebih aneh dari itu pun aku percaya. Tapi yang bilang dia ya, tidak ada syak fi qalbi, tidak ada keraguan dalam hatinya untuk mengiyakan semua yang menjadi ketentuan dari Rasulullah SAW. Tidak ada masalah. Ini jadi dalam beriman, jadi siddiq ini kan banyak, sidqun niyah, siddiq dalam niatnya, sidqul amal, sidqul lisan. Orang yang siddiq lisan adalah orang yang tidak pernah bicara dusta, tidak pernah mau bicara fitnah, tidak pernah mau ghibah, tidak pernah mau terlibat dengan segala sesuatu yang tidak benar. Masya Allah. Apalagi sidqul kalam, ketika ngomong nggak pernah nyakitin orang. Dan memang betul Abu Bakar itu orang yang lembut. Secara postur fisik orangnya tinggi kurus. Ini agak menonjol ya, dahi. Dan banyak kali nangis takut sama Allah. Jadi kalau Abu Umar lain lagi, Umar tinggi besar, yang kalau jalan di kerumunan orang dari jauh yang ketengok di luar itu kepala Umar itu, kena tingginya. Jadi tingginya di atas rata-rata ya. Jadi kalau orang kawan-kawannya para sahabat jalan, itu Umar kepalanya nonjol sendiri. Nah, coba bayangkan kira-kira, wajar dong. Setan pun ngeri dengan Umar itu. Karena fisiknya, bukan cuma fisik, suara juga besar. Nah, jadi mantan preman lah kalau kita bilang kan. Kemudian sidqul amal. Tidak ada satu perbuatan yang dilakukan oleh Abu Bakar kecuali perbuatan itu perbuatan benar. Satu hari pernah Abu Bakar itu makan satu makanan dan dia mengatakan enak. Tapi kau tidak tahu itu dari apa dibuat ya Abu Bakar? Dari apa? Ada bawangnya di dalam. Begitu dengar ada bawangnya, Abu Bakar langsung pergi ke belakang.
masukkannya jarinya ke dalam mulutnya supaya dia bisa muntah. Kenapa? Dia tidak mau yang makruh masuk ke dalam perutnya. Jadi nggak usah mikirin yang haram dulu. Kelas kita ini yang haram kalau nggak. Tapi enak juga Pak. Waktu memang nggak waktu makannya nggak tahu saya Pak. Tapi memang betul daging itu enak pula Pak. Nah itu penyakit orang yang sekarang. Bukannya dia berpikir gimana cara membuang yang haram ini. Itulah kenapa Abu Bakar juga orang yang banyak puasa. Karena dia khawatir sekali jika perutnya kemasukan, jangankan yang haram, yang makruh saja dia tidak mau. Ya Allah. Wajarlah kalau kelas kita ini bukan kelasnya Abu Bakar. Ya. Wajar kalau kelas kita ini adalah kelas orang biasa-biasa saja. Nah pertanyaan selanjutnya, apa itu siddiq? Ini ada ayat Allah dalam Quran. Walladzi jaa'a bis-sidq wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Jadi siddiq itu disandingkan Allah dengan orang-orang bertakwa. Kalau mau tahu lagi siapa itu siddiq, coba buka surat Ali Imran, Ali Imran apa? Laisal birra an tuwallu wujuhakum Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wa rasulihi dan seterusnya. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang-orang yang siddiq dan itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi pelajari siapa yang dimaksud Allah dalam Quran dengan orang siddiq. Dia ini minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi. Ini cerita tentang dua orang sahabat yang enggak pernah ikut perang Badar. Tidak ikut dalam perang Badar. Jadi mereka janji kalau sampai nanti datang perang Uhud, aku ingin tunjukkan aku berperang di jalan Allah sesungguh-sungguhnya dan aku mau kupingku ini putus dan aku syahid. Yang satu bilang aku mau tombak itu nancap di leherku dan aku mati. Jadi menunjukkan tidak takutnya akan kematian. Shadaqu ma'ahadullah alaihi. Akhirnya mereka menunjukkan kebenaran janji mereka. Terbukti dari masing-masingnya seperti satu putus kuping, satu tombak tajam. Kalau di zaman modernnya saya lihat Abdul Aziz Rantisi. Ada satu file video ini, nanti coba saya cari, kita coba lihat nanti di ujung ceramah saya. Ada kalimat dia begini. Apa yang harus kita takuti dari kematian? Orang banyak mati karena kanker, karena itu di atas tempat tidur dan sebagainya. Dan kalau memang boleh memilih kematian, kata dia, aku ingin mati dengan Apache. Apache itu adalah helikopter canggih yang dimiliki Israel yang selalu bawa bom yang menghantam orang. Dan Rantisi wafat dalam posisi di mana dia baru dihajar bom Apache. Shadaqu ma'ahadullah alaihi. Dia membenarkan janji yang dia bilang sama Allah. Berani gak kita janji begitu? Apa kira-kira mau kita buat? Kalau aku Ustaz pengennya maunya mati itu dan sempat tidur waktu sedang selimutan enak gitu. Terus waktu pas datang malaikat maut baca syahadat. Itu dia. Pilih mati cara kayak gitu. Tidak cara yang menunjukkan kualitas dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah yang mulia, saya pikir ini yang bisa saya diskusikan sama kita. Saya mohon maaf karena saya harus berangkat ke sebuah pengajian yang lain malam ini. Insya Allah kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, insya Allah kita tutup kajian ini. Tapi saya mau coba dulu tunjukkan yang saya bilang tadi dengan cara browsing dulu ke internet. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sekalian saya mau bilang bahwa ini akun saya di YouTube. Jadi tadi khutbah Jumat saya yang saya khutbah ini sudah ada filenya jadi audio, cuma karena saya ngerekam seperti tadi. Jadi kayak ceramah saya ini, insya Allah besok sudah bisa dilihat di akun saya ini. Jadi alhamdulillah ada teknologi bagus, saya manfaatkan. Jadi kita bisa rekam terus upload ke YouTube langsung. Tapi tidak bisa seperti ini, ada audio. Ya, kalau Bapak Ibu nanti berkenan, ini cukup banyak ini materi-materi ceramah yang saya tuliskan. Ini bahagian dari ini yang problematika umat, solusinya ini rangkaian materi ceramah saya. Ya, nanti bisa dilihat di YouTube. Tadi yang terakhir khutbah Jumat pekan kedua Januari. Jadi sudah
Karena sebentar saja, selesai khutbah, saya convert kayak ini, terus langsung saya convert apa semua, tinggal upload. Proses upload hanya berlangsung untuk file 24 menit itu sekitar paling lama setengah jam. Sudah selesai. Hanya via handphone saja semuanya. Jadi nggak perlu pakai komputer lagi. Oke. Insya Allah ini cukup bagus nih bicara masalah Charlie Hebdo tadi saya. Kalau khutbah. Baik. I prefer Apache. Itu yang dibilang. Kita lihat. Oh, dia pakai bahasa Inggris, bahasa Arab. Semua kita menunggu, kata dia. Sama ada kita itu tadi kena kanker atau kita diam di rumah, aku lebih pilih kematian dengan Apache. Ini pemimpin Hamas setelah meninggalnya Syekh Ahmad Yassin. I prefer Apache. Dan kalau kita ingat bahwa dia memang terbunuh, dibom oleh Apache. Jadi dia baru masuk ke rumahnya, dikabarkan itu kemudian ada mata-mata Israel yang melihat dia, lantas mengkabarkan, dan dia tidak tahu bahwa yang dalam mobil itu Abdul Aziz Rantisi. Mata-mata ini idolanya dalam hidupnya adalah Abdul Aziz Rantisi. Jadi hati-hati, Yahudi itu luar biasa ya. Dia bisa jadikan intel dia itu orang yang tidak tahu kenapa dia jadi kerja seperti itu dan siapa sasarannya. Dia cuma disuruh, nanti kalau ada mobil masuk ke jalan ini, kau catat semua mobilnya, kasih tahu sama kami. Itu saja kerjaan dia, nggak ada yang lain. Begitu nyampe ini mobil ini, mobil ini, mobil ini, tanya terakhir mobil terakhir apa? Putih. Oke, mobil putih itu kapan masuk? Baru sekian detik. Berangkat apa sih? Habis. Satu keluarga ya. Tapi yang kita tangkap di sini adalah pernyataan beliau, I prefer Apache. Ini dia diucapkan itu di belakang para anggota Hamas itu. Nah, wallah alam bissawab. Jadi ini contoh, makanya saya cenderung melihat ini syahid. Dan nggak usah lagi la syak lah, nggak ada ragu lah, beliau ini syahid. Kalau tanya profesi, ini dokternya ini, dokter. Tapi menghabiskan waktunya berjihad di jalan Allah dan akhirnya menjadi sasaran. Ini hanya berapa bulan setelah meninggalnya Syekh Ahmad Yassin dia terbunuh. Dan digantikan oleh kemudian sekarang kabiro politiknya Khalid Mishal. Tapi Khalid Mishal ini orang paling diburu nomor 1, tapi alhamdulillah dengan izin Allah sampai sekarang belum. Nah, pindah terus. Dia tidak di Palestina. Kalau di Palestina dipimpin Ismail Haniyeh yang sempat jadi perdana menteri. Ya, nah ini contoh zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita doa. Ya. Saya lupa judulnya Ustaz. Semalam saya ke Wali Songo. Bukunya abu-abu. Ini masalahnya jadi abu-abu kan? Karena lupa judul. Judulnya tapi itu kalimat itu menyatukan apa perbedaan Muslim dengan Yahudi. Terus ada kalimat di bawah itu menyatukan Islam Yahudi. Lupa saya mau belinya karena belum ada rezeki. Tapi judulnya saya ingat. Kalau belum ada rezeki bukan lupa beli. Kalau beli sabur. Bukan lupa beli, Lupa nulis judulnya. Iya, lupa nulis judulnya Ustaz. Karena buru-buru semalam mau pengajian di masjid apa? Masjid Aceh Sepakat. Masalahnya apa? Di situ kalimat itu ditulis, penulisnya bisa lupa. Banyak salah. Menyatukan Islam dan Yahudi. Akan menyatukan Islam dan Yahudi. Syiah saya kira, bukan ya, Yahudi. Bukunya ada gambar songkok, satu putih, satu. Ya, antum salah itu Syiah itu kayaknya. Yang ditulis Quraisy. Bukan warnanya apa iya? Jadi apa? Bukan, antara saya bilang itu sama Wali Songo ini propaganda saya bilang. Karena nggak mungkin Islam sama Yahudi dulu bersatu sampai hari kiamat. Di bagian buku baru ya? Iya Ustaz, buku baru Ustaz. Saya pikir Ustaz dah baca
Gambarnya itu kopernya ada gambar songkok dua, melambangkan bintang, bintang apa? Yahudi itu. Bintang David ya. Ya bukunya buku satu hitam satu putih, yang putih bintangnya hitam, yang hitam bintangnya putih gitu. Ya saya nggak tahu apa yang mau kita bahas, tapi yang pasti itu masukkan aja lah. Iya, saya pikir kamu ada baca itu kan. Baik, kita berdoa ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana fi hadha al-majlis jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikianlah tadi kajian kita yang membahas masalah syahadat yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz dan dilanjutkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tersebut dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Ustaz yang kami terima kasih dan kajian kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kepada Di ini Padang Bulan ya, dekat lah. Jadi saya minta izin mereka. Bisa nggak? Bisa. Oke. Saya nggak bisa lah, saya di sini. Oke Pak.